Halo Ayah Bunda, jumpa kembali dengan kami Rumah Sakit Bunda Nana Kendang Sari Surabaya dalam program Kendang Sari Podcast. Program ini dipersembahkan untuk Ayah Bunda tercinta, di mana kami akan menghadirkan informasi-informasi terbaru mengenai kesehatan ibu dan buah hati tercinta. Oke, hari ini kita akan sama-sama mengupas tuntas tentang cegah stunting sejak dini bersama dengan saya Dia Hernani, dan nanti akan ada narasumber kita, salah satu dokter anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya, yaitu Dr. Rewina Intan Asmarani, SPA. Jadi stunting ini benar-benar masalah yang besar. Di Jawa Timur sendiri stunting ini memang bahkan 30-40% anak di Jawa Timur mengalami stunting. Ya, kalau kita ngomong 30-40% berarti dari 10 anak kira-kira 3-4 yang stunting. Itu angka yang cukup tinggi sekali untuk terjadi stunting ya. Itu jumlah anak ya. Kalau misalnya balita sendiri itu ada 11% kira-kira yang mengalami stunting. Jadi kalau 11% maksudnya dari 100 balita ada 11 anak yang stunting. Ya, itu berarti angka yang cukup Kalau tinggi ya, Dok? Iya, ya? tinggi banget kan ya. Dari 100 ada 11 yang stunting tuh kalau di persentase kira-kira 11,4% balita di Jawa Timur itu stunting. Dan sebenarnya meskipun angkanya ini cukup tinggi, ternyata ini sudah turun sebenarnya. Ya, dengan program yang kita lakukan itu sudah mengalami penurunan ya sejak tahun 2018, tapi tidak signifikan. Jadinya kita harus tetap berusaha gimana caranya anak itu tidak terjadi stunting, karena stunting ini tidak terjadi begitu saja. Ini tuh butuh waktu yang sangat lama untuk terjadi stunting. Jadi dengan beberapa usaha itu bisa mencegah terjadinya stunting gitu. Jadi ini ternyata Ayah Bunda angkanya cukup tinggi di Indonesia. Cukup tinggi banget. Bahkan ini padahal angka yang 11% tadi ya dokter itu sudah mengalami penurunan sejak 2018, tapi masih tinggi. Tapi masih tinggi banget. Nah, sebenarnya dokter, kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mengenali potensi atau kecenderungan terjadinya stunting pada keturunan kita? Apakah itu bisa dideteksi sejak hamil? Nah, ini dia. Jadi pertamanya kita harus samakan persepsi dulu nih, stunting yang menurut kita itu apa. Ada yang namanya stunting, ada yang namanya perawakan pendek. Kalau misalnya stunting sendiri, pendek dikarenakan kekurangan gizi yang kronis terjadi. Jadi kalau misalnya dia pendek bukan kekurangan gizi, contohnya seperti akondroplasia, hipotiroid ya, itu memang bukan karena gangguan nutrisi. Yang kita bicarakan mengenai stunting di sini adalah dia pendek memang dikarenakan gangguan nutrisi yang kronis terjadi. Jadi nggak cuman sehari 2 hari nggak mau makan, seminggu nggak mau makan, tapi memang berulang kali, entah dia nggak mau makan, entah dia karena kesalahan pemberian makanan, entah memang karena ibunya nggak ngerti caranya ngasih makan ya, atau entah tidak terkontrol untuk berat badannya. Nah, ini kita mesti deteksi. Siapa yang bisa bedakan ini perawakan pendek atau stunting? Tentunya fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jadi Ayah Bunda pastikan memang kita melakukan pemantauan kesehatan anak kita secara rutin setiap bulan ya, ya. Bisa di posyandu yang terdekat dengan lingkungan rumah kita, atau mungkin datang ke fasilitas kesehatan untuk dapat terpantau tumbuh kembang anaknya. Karena tadi disampaikan Dr. Rewina, masalah stunting ini masalah yang kronis, yang tidak 1-2 hari, tapi bisa berbulan-bulan atau berhari-hari. Berbulan-bulan pun terjadinya hampir 50% kan, 40% kejadiannya. Siap, banyak dokter. banget. Nah, lalu intervensi apa ya dokter yang bisa dilakukan untuk orang tua yang memang terdeteksi buah hatinya memang ada kecenderungan mengarah ke stunting? Apa yang bisa dilakukan, dokter? Ya, jadinya kalau misalnya memang kita kan kontrol macam-macam ya, Mbak Didi. Memang kalau memang di Rumah Sakit Kendang Sari yang melakukan deteksi langsung ke dokter anaknya. Tapi di fasilitas kesehatan terdekat, misalnya posyandu,
itu menggunakan KMS biasanya bidan. Tapi kalau misalnya kita sudah naik ke dokter anak, biasanya memang kita menggunakan chart WHO. Sebenarnya sama aja, tapi kalau misalnya kita lebih ke chart WHO karena kita harus melihat berat badan per usia, panjang badan per usia, dan juga panjang badan dan berat badannya diukur semua, dianalisis gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya dari grafik WHO ternyata memang terjadi suatu weight faltering atau tidak meningkat sesuai dengan grafik ya, nanti setelah itu kita lihat nih panjang badannya apakah sudah mulai stunting atau belum. Dari terjadinya weight faltering sampai dengan terjadinya stunting itu butuh waktu yang lama. Nah, itu kita mesti cari ini sebabnya kenapa. Sebabnya memang asupannya yang kurang betul atau anaknya sakit. Jadi kita cari ya. Kalau asupannya kurang betul, kita cari nih sebabnya apa. Apakah memang faktor ekonomi nggak kuat beli, atau memang higienitas yang kurang ya, atau ibunya nggak ngerti cara pembuatan makan. Jadi kita ajarin, Bu, cara yang buat makan kayak gini, takarannya makan segini, ibu anaknya 6 bulan pemberian ASI-nya segini, itu kan kita atur. Kalau misalnya masih gagal ya kita harus screening, lakukan infeksi gitu. Jadi ada proses screeningnya, itu proses bertanya pada orang tua ya dokter ya, recall ya dok istilahnya ya, dok? Recall. Menanyakan mengenai riwayat makannya seperti apa yang didapat, mungkin menunya hari-hari di keluarga seperti apa, seperti itu ya. Recall diet. Dokter, saya ini tertarik sebenarnya, tadi dokter sampaikan tentang KMS dan grup chat WHO. Nah, mungkin kita bisa share ya dokter ya, perbedaan bentuk KMS yang dimaksud yang di buku pink dengan yang grup chart ini ya. Nanti Ayah Bunda bisa simak di tayangan ini ditampilkan bedanya yang KMS dari buku pink dan yang grup chat dari WHO. Nah, sebenarnya sebagai orang tua dokter, ketika memang sudah terdiagnosa anak-anak kita mengalami stunting, intervensi apa yang bisa dilakukan ya dokter ya untuk mengurangi risiko stunting ini, ataupun misalnya memang belum terjadi stunting tapi intervensi untuk mencegahnya seperti apa dokter? Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya mencegah, kita taunya itu dari screening ya kan. Jadi kita tahu pertumbuhan anak kita dengan jalur yang baik, berarti nanti kalau memang baik terus ya berarti dia tidak akan terjadi stunting. Karena stunting itu butuh waktu yang lama banget untuk menjadi stunting. Awalnya berat badannya naik tapi nggak cukup, lama-lama berat badannya nggak naik, habis nggak naik sakit-sakitan, terus habis itu berat badannya naik tapi cuman 100 gram, 50 gram. Terus setelah itu lama-lama nggak naik, lama-lama stuck. Dan itu butuh waktu yang lama sekali untuk terjadi stunting. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di saat sebelum stunting gitu kan ya, sebelum stunting ya kontrol aja, kontrol ke dokter anaknya, nanti akan dikasih tahu, oh ini berat badan naik bagus Bu, ini berat badannya nggak naik bagus ya. Untuk stunting penyebabnya banyak banget ya. Penyebabnya banyak banget kenapa terjadi stunting. Bisa jadi memang asupannya yang tidak adekuat. Yang kedua mungkin anaknya sakit. Kalau misalnya anak nutrisinya nggak adekuat, dilihat nih sebabnya apa. Karena ibunya yang nggak bisa, atau nggak bisa masaknya, nggak ngerti pola cara pemberian makannya. Itu wajar kalau memang kita belum ketemu dokter anaknya, terus belum diceritain gimana caranya, itu wajar banget. Emang ini tuh butuh belajar. Kalau nggak bisa nggak masalah. Terus lain lagi dengan memang kebutuhan ekonominya yang kurang. Nah itu juga kalau memang kebutuhan ekonomi yang kurang, berarti harus konsultasi ke puskesmas untuk dapat makanan tambahan dari puskesmas. Beda lagi kalau anaknya sakit. Jadi apa yang kita lakukan kalau anak kita stunting, kontrol biar dicari penyebabnya apa. Berarti segera ketemu dengan dokter, menemui dokter anak,
agar bisa terdeteksi Iya, dan betul. bisa diobati kalau emang anaknya sakit ya dokter ya. Atau misalnya asupannya tidak adekuat, pola makannya atau cara makannya bisa diperbaiki Iya, juga. betul. Oke, oke. Tapi yang jelas kalau ada dokter anak kita ada pendampingan tuh. Kita udah kasih makan dok, anaknya mau makan. Nah, anaknya makan ini efisien nggak? Hmm, Terus efisien nggak untuk menaikkan berat badannya? Itu kan mesti dicek. betul. Anaknya sekarang mau makan, ada alergi nggak? Akhirnya dia batuk pilek berulang, berat badannya nggak naik. Nah, kalaupun memang bisa, paling nggak dengan dokter anak itu ada pendampingan gitu loh. Baik. Jadinya nggak kemana-mana dari goal dan harapannya setelah usia 2 tahun berat badannya sudah naik bagus. Oke. Gitu. Nah, tadi kan pendampingan dengan dokter ya untuk intervensinya ini. Biasanya dokter, apakah memang bervariasi jumlah lama waktu pendampingannya setiap anak tergantung kasus atau ada target dari dokter sendiri biasanya harus tuntas, harus bisa mengejar ini di berapa kali pertemuan atau di berapa lama seperti itu dokter? Untuk berapa lama kita follow up tergantung dari anaknya ya, tergantung respon anaknya, kadang tergantung respon mamanya. Mamanya kan ada yang kerja, ada yang kerja di rumah, ada yang diasuh sama utinya, ada yang diasuh sama pembantunya, gitu kan, permasalahannya beda-beda. Oke. Tapi yang jelas adalah pada usia 2 tahun berat badan tuh harus bagus. Oke. Ya, jadi kalau berat badannya bagus di usia 2 tahun, harapannya otaknya itu sudah berkembang dengan modal otaknya udah cukup. Oke, gitu. baik. Nah, bagus ini mungkin ayah bunda juga perlu tahu standarnya bagus. Ini Bagus. seperti apa dokter bagus ini? Bagus itu adalah maksudnya dia akan naik sesuai dengan kurva. Oke. Kalau misalnya dia di kurva hijau nih, jangan turun ke hijau muda. Kalau sudah hijau muda, jangan turun lagi grafiknya. Nah, jadi kita cukup ikutin garis ini sebenarnya. Garis grafik yang dibentuk betul. dari kenaikan berat badan setiap bulannya Dan itu ya pada dokter. anak usia kurang dari 1 tahun, memang harus setiap bulan ke Fasienkes ya, Ya. ke fasilitas kesehatan terdekat, boleh posyandu, boleh puskesmas, boleh ke kita. Nanti kita hitung semuanya. Kalau misalnya memang terjadi weight faltering atau kenaikan tidak adekuat, sama posyandu akan dirujuk ke dokter anak. Oke, nah jadi ayah bunda bagus tadi itu bukan artinya bahwa anakku usia katakan 1,5 tahun kok nggak sama beratnya dengan berat yang lain. Nah, bukan patokannya melihat tetangga atau melihat anak lain, tapi dari grafik pertumbuhan putra putri ayah bunda sendiri. Jadi pastikan tadi pesan dari dokter Remina adalah datang ke Fasienkes setiap bulan. Pastikan Boleh, naik betul. sesuai dengan grafik. Sesuai dengan grafik. Nah, jadi ini wajib punya grafik atau mungkin disebut KMS ya dokter, Iya, atau betul. mungkin growth chart. Jadi sesuatu alat yang bisa dibawa pulang juga, artinya bisa Karena kan dipantau growth chart banyak gitu. ya, Betul. ada di kartu KMS, buku KMS. Googling juga bisa ya dokter Googling ya. bisa, tapi kalau googling kan kita nggak bisa ngeplot setiap Betul, bulan ya, betul. jadi kita nggak bisa ngerti grafiknya naik apa enggak. Yang bisa yang setiap anak harus punya memang KMS ya. KMS yang pink. KMS buku KMS pink itu. Selain itu sudah banyak sekali chart-chart yang bisa di-download di aplikasi. Oke. Itu boleh juga. Menarik ini. Nah, dokter, terima kasih ini untuk hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang apa itu stunting, nggak hanya tentang penyebabnya apa, tapi tadi juga kita diajarin tuh cara ngeplot ya dokter, ya, Iya, ngeplot tinggi betul. badan. Nah, sebelum kita menutup sesi podcast kita hari ini dokter, mungkin ada pesan penting untuk ayah bunda tercinta yang ingin disampaikan. Silahkan dokter. Iya. Ya, ayah bunda tercinta, ya, anak pada usia kurang dari 2 tahun, ya, 1000 hari kehidupan ini sangat penting banget karena memang otaknya dia, plastisitasnya dia tumbuhnya tuh sangat cepat sekali. Kenapa kok batasnya 2 tahun ya? Setelah 2 tahun kecepatan pertumbuhan otak tidak secepat pada anak kurang dari 2 tahun ya. Jadinya kalau ada permasalahan berat badan, anaknya nggak mau makan, makannya pilih-pilih, nggak semua dimakan, berat badannya stuck, itu harus selesai pada usia 2 tahun. Harus konsultasi ke dokter ya apabila memang ditemukan peningkatan berat badan yang tidak adekuat.
terutama kalau sudah 2 bulan ini nggak naik adekuat nih dok, gitu. Itu segera kontrol dan segera cari solusinya apa. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Iya, Ewina sama-sama. sudah sharing Semoga informasi bermanfaat. dengan ayah bunda tercinta. Dokter, nanti lain kali kita ngobrolin persoalan atau topik-topik menarik lainnya ya dokter betul, ya. betul. Oke, untuk ayah bunda, terima kasih sudah mengikuti obrolan hari ini dengan Dokter Ewina. Semoga apa yang sudah di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya dokter ya. Amin. Bukan hanya untuk ayah bunda tercinta, mungkin juga untuk keluarga, untuk teman yang mengalami hal yang sama, bisa di-share informasi ini. Saling mengingatkan. Betul. Nah, jangan lupa kalau misalnya mau komen, boleh tulis di kolom komentar pada tayangan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Tadi share informasi ini kepada lebih banyak orang. Boleh. Terima kasih Dokter Ewina. Ya, sama-sama, Sampai jumpa Mbak. dalam kesempatan yang lainnya. Oke, Sehat selalu thank untuk you. dokter dan Amin, keluarga. amin. Oke, terima kasih Ayah Bunda sudah menyaksikan podcast dalam episode siang hari ini. Terima kasih. Bye-bye.